Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nur Sodik, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Semen, Kabupaten Kediri, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25148610798. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, agar pertemuan hari ini selalu diberkahi oleh Allah, maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk memupuk rasa kebangsaan untuk diri kita semuanya, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Untuk itu, silakan untuk berdiri semuanya. Baik, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Baik, anak-anak, sebelum kegiatan saya lanjutkan, saya ingin mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Nih, nanti kalau misalkan ada yang tidak masuk hari ini, nanti bisa bilang, ya, sakit atau alfa atau izin. Baik, Aura, Ayu, wow, sakit ya si Ayu ya. Oke, semoga lekas diberikan kesembuhan. Bimo, ada. Dea Ayu, Dinda, Erlina, Febri, Husna, Husna sakit. Ima, Jiska, Julia, Keila, Keisa, Laudri. Oh, Laudri tadi izin ya. Oh ya, ada kegiatan OSIS kalau nggak salah tadi.
Ada Lutfi, Mawar, Mei, Muhammad Edo. Oh, Dispen. Oh ya. Angga ada. Nasa, Nia, Okta, Radifa, Safa hadir. Saskia, Sofia hadir. Ulul, Via, Jessica, oke. Yunita, oke, siap. Nah, baik anak-anak semuanya, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini atau belum? Nah, biasanya kalau siang-siang itu kalian agak apa ya? Agak ngantuk. Nah, oleh sebab itu kita akan kegiatan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ini ya. Ini dulu pernah kita lakukan juga ini ya. Ini ada sebuah kalimat, ini nanti kita nyanyikan ya untuk memacu semangat kita pada siang hari ini. Contoh ya, hari ini aku sehat, besok aku sehat, lusa aku sehat, seterusnya aku sehat. Nanti kalau Pak Sodik bilang ganti kuat, ya berarti kalimat yang sehat ini diganti kuat. Kalau Pak Sodik bilang semangat, berarti yang kalimat belakang ini diganti semangat. Begitu juga dengan yang cerdas. Sambil tepuk-tepuk ya. Ya. Yuk kita mulai persiapan. 1, 2, 3. Hari ini aku sehat, besok aku sehat, lusa aku sehat, seterusnya aku ganti kuat. Hari ini aku kuat, besok aku kuat, lusa aku kuat, seterusnya aku ganti semangat. Aku semangat, besok aku semangat, lusa aku semangat, seterusnya aku semangat. Ganti cerdas. Hari ini aku cerdas, besok aku cerdas, lusa aku cerdas, seterusnya aku cerdas. Tepuk tangan. Oke, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini biar kalian itu semangat. Makanya kata-kata ini adalah kayak apa ya? Sebuah motivasi untuk diri kita. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk hari ini ya, hari ini Pak Sodik akan menyampaikan sebuah materi, yakni hidup sehat tanpa narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Tujuannya adalah agar kalian dapat memahami tentang apa itu narkoba, baik jenis, dampak bahaya bagi kesehatan, dapat menghindari bahaya narkoba, serta dapat mempromosikan tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Nanti harapannya seperti itu. Nah, di sini ya, coba ini Pak Sodik ada sebuah video ya, tolong ini diperhatikan. Ini Pak Sodik akan menayangkan sebuah video orang yang apa ya, kecanduan narkoba. Ini ada, coba ini kita lihat sama-sama. Ini adalah video orang-orang yang kecanduan narkoba. Nah, ini adalah perbedaan wajahnya sebelum dan sesudah.
Ya, ini perbedaannya sangat jelas sekali ya. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi itu adalah apa? Orang-orang yang ya pernah mengalami kecanduan narkoba. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira kalian tahu enggak narkoba itu apa? Oh, obat-obatan terlarang. Terus narkotika, obat bahaya yang membuat orang bisa kecanduan. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, ini akan kita bahas ya, akan kita bahas apa toh narkoba itu. Nah, ini ada tayangan presentasi tentang narkoba. Nah, ini mengenal drug atau narkoba. Nah, narkoba itu apa toh? Nah, narkoba adalah singkatan dari apa? Narkotika, psikotropika. Iya, itu ya. Jadi itu adalah pengertian dari narkoba. Narkoba itu ya semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihirup ataupun disuntikkan yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh. Nah, dapat mengubah pikiran, dapat mengubah suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, narkoba ini dapat menimbulkan ketergantungan, adiksi atau kecanduan ya, ini baik secara fisik ataupun psikologis. Nah, ini ada jenis-jenis narkoba. Jenisnya apa saja? Nah, jenisnya ini anak-anak. Ada opium, ada marijuana atau ganja, ada morfin, ada kokain, ada heroin, ada kanabis. Nah, itu jenis-jenisnya dari narkoba. Nah, kemudian gimana sih cara kerja narkoba itu? Nah, ini cara kerjanya ini seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi narkoba itu ya, itu dapat mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau SSO. Bisa mempengaruhi otak, ya, bisa mempengaruhi fisik juga. Nah, jadi ini. Jadi kalau narkoba itu dikonsumsi ya toh secara berlebihan, maka dia akan kecanduan dan lama-lama fungsi sarafnya itu akan rusak. Nah, tadi di awal tadi ada video itu menunjukkan ada foto sebelum dia menggunakan narkoba dan foto ketika pada waktu dia sudah menjadi pecandu narkoba. Perbedaannya sangat jelas sekali. Kira-kira kalau secara fisik itu fisiknya bagusan sebelum atau sesudah? Pasti sebelum, karena dia sebelum menggunakan narkoba dia sehat ya toh, fisiknya juga bagus. Tapi ketika pada waktu dia sudah menggunakan narkoba, fisiknya juga akan semakin berubah. Tambah jelek atau tambah ganteng? Tambah jelek pastinya, ya, tambah jelek. Nah, ini jadi narkoba seperti itu. Nah, tujuan, cara dan bagaimana narkoba itu digunakan ini ada seperti ini. Nah, untuk tujuannya dia memakai narkoba itu biasanya apa? Untuk merasa lebih baik, ya toh, dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Kemudian
Banyak orang yang menderita dari kegelisahan sosial, dia karena stres akhirnya mengkonsumsi narkoba. Terus ada yang mengkonsumsi narkoba itu untuk meningkatkan kinerja tubuh biar dia itu semangat. Kayak ini, ada artis Indonesia, beberapa artis Indonesia itu kan pernah terjerat narkoba. Karena apa? Dia itu pekerja keras. Nah, untuk menambah staminanya, dia itu tidak minum vitamin tapi malah mengkonsumsi narkoba, ya atau malah mengkonsumsi narkoba. Ada yang sembuh, ada yang kecanduan, kena ketangkep polisi sekali, kemudian bebas mengulangi lagi, ya setelah dapat hukuman bebas mengulangi lagi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, terus kemudian cara penggunaan narkoba itu konsumsinya bagaimana? Ada yang dimakan, ada yang dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, atau ditempel ke kulit, disuntikkan, atau melalui dubur. Jadi dubur itu dimasukkan, itu juga ada seperti itu, Cah. Nah, seperti itu ya cara menggunakan narkoba itu seperti itu. Kemudian ini golongan narkoba, ada jenis narkotika, ada psikotropika dan bahan aditif lainnya. Kalau narkotika itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Psikotropika pun juga begitu. Ya, misalkan contohnya narkotika itu bentuknya ada kokain, ada ganja, ada heroin. Terus psikotropika itu ada ekstasi. Ekstasi itu kayak bentuk pil, itu biasanya warnanya itu warna-warni yang sangat menarik. Di situ juga ada logo-logo kayak gambar hewan atau apa gitu, itu ada. Terus kemudian bahan aditif lainnya itu adalah bahan yang berbahaya, ya. Contohnya alkohol, kemudian rokok dan obat-obatan yang lain. Misalkan contohnya juga ada lem. Makanya kan ada anak kecanduan lem, dia menghirup baunya lem itu sampai mabuk. Bensin itu pun juga ada. Bensin itu kan baunya juga menyengat ya. Tapi ada beberapa orang itu malah suka dengan baunya bensin. Ketika pada waktu dia menghirup baunya bensin, dia akan merasa pusing, kemudian seolah-olah dia itu kayak ngefly, kayak terbang gitu. Nah, ya. Itu tapi jangan dilakukan ya, jangan dilakukan. Nah, ini penyalahgunaan narkoba. Mengapa sih remaja itu mudah menyalahgunakan narkoba? Nah, ini ada faktor lingkungan, faktor individu tersebut, dan faktor dari zat obat itu. Faktor lingkungan, misalkan contoh ya, hubungan tidak harmonis dengan keluarga, misalkan ayah ibunya bercerai atau dikatakan broken home. Nah, itu. Terus lingkungan rawan narkoba, sekitarnya itu banyak pemakai. Dia punya temen, akhirnya diajak. Nah, seperti itu. Terus kemudian kurangnya kontrol dari orang tua, tidak ada pengawasan dari orang tua. Terus tekanan kompleks kelompok sebaya. Nah, ini pengaruh teman ya, sebaya. Terus ada lagi yang dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Awalnya dipaksa, itu juga ada. Terus kemudian kalau faktor individu, itu adalah rasa ingin coba-coba. Nah, ini rasa ingin coba-coba. Terus kemudian ingin diterima, ya, ingin diakui. Terus ada yang ikut-ikutan tren. Wah, kalau nggak pakai narkoba nggak keren. Lah, itu salah. Ya, itu salah. Terus cari kenikmatan sesaat, rasa ingin tahu, cari perhatian atau sensasi, ikut-ikutan dengan tokoh idolanya. Nah, ini yang keliru. Karena ada artis menjadi tokoh idola dia, tokoh idolanya itu konsumsi narkoba, saya tak ikut-ikutan. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang salah. Ya, jangan mengikuti idola apabila idolanya itu berbuat negatif. Carilah idola yang berprestasi, ya toh? Itu malah justru lebih keren. Tapi kalau idolanya bermasalah, ya jangan diikuti.
Terus kemudian faktor zat atau obat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Terus kemudian apa? Mudah didapat. Nah, biasanya kalau mudah didapat ini itu apa? Pil koplo. Kalau istilah Jawanya itu ya. Nah, ini pil koplo itu harganya murah, mudah didapat, tapi kalau diminum bisa merusak fisik ataupun psikis. Nah, ini efek narkoba, niki efek narkoba. Ya, jadi merangsang, meningkatkan kegiatan pada susunan saraf pusat sehingga dapat lebih semangat dan energik. Makanya banyak tokoh idola atau para artis itu mengkonsumsi narkoba, tujuannya itu untuk apa? Memacu semangat biar tambah energi. Nah, ini ya. Terus efek dari stimulan itu apa? Menjadi sulit tidur. Jadi kalau pengkonsumsi narkoba, dia itu kuat untuk begadang. Ya, ini menjadi sulit tidur. Terus kemudian menurunkan nafsu makan. Makanya banyak pecandu narkoba itu badannya kurus. Karena apa? Menurunkan nafsu makan. Ya, kemudian dada berdebar-debar. Banyak bicara. Ini banyak bicara karena apa? Dia makan merasa percaya diri. Kemudian meningkatkan kesiagaan, dia selalu was-was, ya, gelisah, kemudian cepat marah dan agresif. Nah, itu, ya. Terus bisa memunculkan halusinasi. Ini. Jadi setelah dia mengkonsumsi narkoba, efeknya ini apa? Menimbulkan halusinasi. Ya, ini mengubah persepsi dan pandangan terhadap sesuatu objek. Ini jadi itu sangat apa ya, karena ini mempengaruhi sarafnya, akhirnya dia memiliki halusinasi. Terus kemudian apa? Ada depresan. Apa maksudnya? Menekan, menurunkan kegiatan susunan saraf pusat, kemudian memperhambat proses mental sehingga menjadi rileks. Makanya ketika pada waktu dia sudah mengkonsumsi narkoba, dia akan merasa fly, kayak merasa dirinya seolah menjadi terbang, padahal tidak punya sayap, ya lah. Nah, ini. Nah, efeknya apa dari depresan itu? Rasa tenang, nyaman, gembira. Nah, ini. Ya. Terus kemudian hilangnya rasa gelisah, bicara lambat dan sebagainya, ya. Terus kemudian ini ada gambar-gambar jenis-jenis narkoba. Nah, ini ada daun ganja atau marijuana. Jadi ganja ini efeknya ini terbuat dari daun, ya, dari daun. Kemudian daun itu dikeringkan, dibuat kayak apa? Rokok itu ya. Kemudian dibakar, asapnya dihirup. Kemudian ini ada sabu-sabu. Nah, ini bentuknya serbuk putih seperti ini. Nah, cara penggunaannya biasanya dimasukkan kayak tabung kaca itu, kemudian dibakar bawahnya, kan kemudian menguap. Ya, menguap, uapnya itu juga dihirup atau dihisap. Nah, juga bisa langsung dimasukkan lidah langsung. Kemudian ekstasi atau ineks. Nah, ini makanya tadi saya bilang berwarna-warni dan gambarnya lucu-lucu. Ini berwarna-warni dan gambarnya lucu-lucu. Ya. Terus kemudian ini ada magadon, itu sebuah kapsul, ada alkohol, LSD, ya. Kemudian ini opium, ya. Kemudian ada morfin dan kokain. Nah, ini jangan sampai kalian itu apa? mencoba-coba, ya, ini. Nah, setelah saya sampaikan ini, ya, ini duduknya kan sudah sesuai dengan kelompok, ya, sudah sesuai dengan kelompok. Nah, ini nanti saya akan membagikan kepada tiap-tiap kelompok, ya, ini lembar kerja siswa, yang dimana lembar kerja siswa atau lembar kerja kelompok ini nanti silahkan dikerjakan di apa namanya? Nah,
dimusyawarahkan, didiskusikan oleh anggota kelompok, kemudian nanti apa? Perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Nah, ini saya bagikan ini untuk kelompoknya. Nah, ya, nah, ya, silahkan di situ ya, di situ kan ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, silahkan itu dimusyawarahkan dan dikerjakan, ya, silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Sodik. Ya, ini nama kelompoknya diisi. Ya, ini kan ada pertanyaannya, ya, nanti bisa dicari pertanyaannya itu jawabannya apa, gitu ya. Ya, ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ya, gimana? Ada kesulitan apa enggak? Tidak ya. Nah, ya bisa dicari di searching di HP-nya masing-masing ya. Pertanyaannya sudah jelas ya tadi? Ya. Ya, itu. Ya, itu bisa dicari di searching ya di HP-nya masing-masing. Ya, silakan bisa dijawab. Boleh, enggak apa-apa. Ya, bisa mengeluarkan HP-nya masing-masing untuk mencari informasi di Google atau yang lainnya. Nanti itu ya. Ya. Nomor satu. Ini baca nanti. Ya. Ini ya, Pak. Ya. Gimana?
Saiki gayane terus. Gimana? Sudah selesai atau belum? Sudah ya? Baik. Nah, belum? Sudah ya? Nah, sudah. Nah, kalau kerja kelompoknya sudah selesai, nah sekarang waktunya untuk presentasi ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, gimana ini? Untuk presentasinya kita urutkan saja ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan seterusnya gitu ya. Ya, baik. Silahkan untuk kelompok 1 bisa ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Ya, nanti bisa pegang ini ya. Agak maju aja biar tidak silau. Nah, agak maju biar tidak silau. Nah, tolong untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan, menyimak dan mendengarkan. Kemudian nanti kalau misalkan setelah kelompok 1 ini presentasi, nah nanti kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa bertanya. Nah, silahkan dari kelompok 1 bisa dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf, menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit. Namun yang berbahaya adalah menimbulkan kecanduan. Sekali mencoba, seorang bisa sulit berhenti dan dapat terjebak dalam penyalahgunaan yang berkepanjangan. Penyebab remaja terjerat narkoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja terjerumus. Pertama, pergaulan bebas atau lingkungan yang negatif.
Kedua, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa diiringi pengetahuan yang benar. Ketiga, adanya tekanan teman sebaya sehingga remaja ikut hanya agar diterima. Keempat, masalah keluarga atau emosional yang tidak terselesaikan. Dan kelima, kurangnya pengawasan orang tua atau kedekatan dalam keluarga. Dampak narkoba. Dampaknya sangat serius. Narkoba dapat merusak otak dan organ tubuh, terutama pada remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Prestasi di sekolah menurun, kedisiplinan hilang, dan perilaku dapat berubah menjadi agresif atau tidak terkontrol. Yang lebih fatal, narkoba menyebabkan ketergantungan, dan hal ini bisa berujung pada masalah hukum serta masa depan yang hancur. Tanda-tanda pengguna narkoba. Beberapa tanda ini dapat kita amati antara lain sikap menjadi pendiam atau justru terlalu agresif, nafsu makan dan pola tidur berubah drastis, nilai dan kehadiran di sekolah menurun, teman bergaul berubah ke lingkungan yang kurang sehat, bahkan ada yang mulai menjual barang pribadi karena kecanduan. Ya, sudah? Oh, masih ada? Ya, silahkan. Sebagai penutup, masa remaja adalah masa yang berharga dan penuh potensi. Jangan sia-siakan dengan hal-hal yang dapat merusak diri. Mari kita jaga diri, teman, dan lingkungan kita dari narkoba. Sayangi hidup, sayangi masa depan, jauhi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, silahkan. Sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Jawabannya yaitu meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Yang kedua, memperkuat iman dan kepribadian. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Ya. Gimana? Sudah ya? Ada yang lain lagi? Cukup dari dia? Apa penyebab utama remaja terjerumus narkoba? Apa penyebab? Utama remaja terjerumus narkoba. Pergaulan bebas, rasa ingin tahu, dan tekanan teman sebaya. Wow, gitu ya. Jadi pergaulan bebas, kemudian apa tadi? Rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian nah, tekanan atau pengaruh dari teman sebaya. Baik. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, silakan. Berikutnya untuk kelompok 2. Silakan. Didekatkan ya. Tuh. Ya. Semuanya harap diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Zat-zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengubah perilaku, pikiran, suasana hati, dan perasaan seseorang. Penggunaan narkoba secara tidak tepat dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Yang kedua yaitu penyebab penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor yang mendorong seseorang menggunakan narkoba antara lain yaitu 1. Rasa ingin tahu yang tinggi, 2. Pengaruh teman sebaya, 3. Tekanan hidup, stres atau masalah pribadi. Yang keempat,
lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau kurang perhatian. 3. Dampak narkoba pada kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dalam jangka pendek maupun panjang dapat menyebabkan 1. Kerusakan hati dan ginjal, 2. Gangguan jantung dan pernapasan, 3. Penurunan daya tahan tubuh, 4. Menurunnya fungsi otak dan saraf, 5. Resiko overdosis yang dapat menyebabkan kematian. 4. Dampak narkoba pada kesehatan mental. Selain fisik, narkoba juga berdampak pada kondisi kejiwaan seperti 1. Depresi dan kecemasan, 2. Halusinasi, khayalan, dan paranoia, 3. Perubahan perilaku dan kepribadian, 4. Ketergantungan psikologis sehingga sulit berhenti. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. 1. Memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba. 2. Membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. 3. Membiasakan pola hidup sehat seperti olahraga dan kegiatan positif. 4. Menjauhi lingkungan pergaulan yang beresiko. Untuk narkoba memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kesadaran, pengendalian diri, dan lingkungan yang baik untuk menjauhkan diri dari narkoba. Sayangi diri, keluarga, dan masa depan. Katakan tidak pada narkoba. Sekian sementara dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, silahkan. Bagaimana dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat? Oke, bagaimana dampak sosial penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat? Oke. Menimbulkan keresahan sosial, meningkatnya tindak kriminal, rusaknya hubungan sosial, serta menurunnya produktivitas atau kualitas generasi muda. Oh, gitu. Gimana? Oh, benar ya. Oke. Silakan bisa tadi sudah ditutup ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, oke. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Nah, itu tadi ya. Ini presentasi dari teman-teman kalian ya, karena berhubung waktunya terbatas ya. Mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan ya, di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak ya, tadi kalian sudah mendengar presentasi dari kelompok ya, ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan tadi Pak Sodik juga sudah memaparkan atau mempresentasikan tentang narkoba itu apa. Nah, sekarang saya kepingin tahu ya, kira-kira kepingin tanya ya kepada kalian semuanya, apa sih penyebab utama remaja terjerumus narkoba? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Bentar. Terjerumus narkoba karena rasa ingin tahu, tekanan teman, kurangnya komunikasi keluarga, masalah emosional, pengaruh lingkungan, dan minimnya edukasi tentang bahaya narkoba. Ya, bisa diulangi lebih keras dulu. Karena rasa ingin tahu, tekanan teman, kurangnya komunikasi keluarga, masalah emosional. Ulangi ya, Pak. Ya, bisa dibantu temannya yang lain. Silakan. Remaja mudah terjerumus narkoba karena rasa ingin tahu, tekanan teman, kurangnya komunikasi antar keluarga, masalah emosional, pengaruh lingkungan,
dan minimnya edukasi tentang bahaya narkoba itu sendiri. Oh, gitu ya. Jadi tadi kurangnya apa tadi? Kurangnya edukasi. Oh, kurangnya edukasi. Salah satunya itu ya tadi ya. Jadi penyebab utama remaja terjerumus dari narkoba, kurangnya informasi, kurangnya edukasi, terus kemudian apalagi tadi pengaruh teman. Nah, kemudian solusi apa yang paling efektif untuk itu diterapkan di lingkungan sekolah? Ya, silakan bisa dijawab. Solusi efektif pencegahan narkoba di sekolah. Edukasi bahaya narkoba, contohnya yaitu sosialisasi rutin dan integrasikan materi ke pelajaran atau ekstrakurikuler. Penguatan karakter siswa, contohnya latihan keberanian menolak ajakan buruk dan mendorong kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi. Lingkungan sekolah yang mendukung, contohnya hubungan guru dan siswa yang akrab, konseling ramah, bukan menghukum. Kolaborasi dengan orang tua, contohnya komunikasi aktif mengenai pergaulan dan perkembangan anak. Kerjasama dengan BNN atau polisi atau puskesmas, contohnya penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan bila ditemukan kasus. Oh, gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah itu bisa mengintegrasikan itu istilahnya kerjasama atau menghubungkan ya. Mungkin pelajaran olahraga dengan pelajaran agama ya, kemudian juga dihubungkan dengan bimbingan konseling juga ya. Nah, kemudian yang terakhir, pelajaran penting apa yang dapat kita peroleh dari kegiatan ini tadi? Ya, silakan disampaikan. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan, merusak organ tubuh, mengganggu pikiran, dan membuat seseorang kehilangan masa depan. Karena itu, kita harus menjauhinya, berani menolak ajakan yang tidak baik, dan memilih pergaulan yang positif. Katakan tidak untuk narkoba. Ya, bagus. Jadi, itu yang dapat didapat ya. Nah, jadi sangat bagus sekali jawaban dari anak-anak tadi ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini ada tips ya cara menghindari narkoba. Ini yang pertama adalah jangan pernah mencobanya walaupun untuk iseng atau alasan lain ya, kecuali perintah dokter atau alasan medis. Jadi zat narkoba itu bisa digunakan kalau ada izin dari dokter. Misalkan operasi, di situ butuh obat bius ya. Nah, itu juga diperbolehkan. Terus kemudian kuatkan iman, mantapkan pribadi ya, pakailah rasio atau pikiran lebih banyak daripada emosi. Terus kemudian jangan menghindar dari problem. Jangan menghindar dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Ya, atasi persoalan sampai tuntas. Bila tidak mampu mengatasi masalah tersebut, bisa konsultasi atau minta bantuan guru BK. Jadi silakan. Ya, jadi datang ke ruang BK enggak apa-apa. Ya. Terus kemudian pilihlah pergaulan yang aman. Jangan memilih pergaulan yang berbahaya. Kemudian isi dengan kegiatan positif ya, kegiatan-kegiatan di sekolah, misalkan ekstrakurikuler, sampai bisa ikut olahraga dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu. Nah, jadi ya untuk kita semuanya, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah ya, narkoba itu merusak masa depan ya, merusak kesehatan, merusak fisik juga ya, terus lingkungan sosial. Nah, setiap remaja itu berperan ya, menjaga diri dan saling
saling mengingatkan. Nah, ini. Jadi kalian ya, jadi tadi apa? Untuk menghindari pengaruh dari narkoba itu ya, kalian harus meningkatkan rasa iman dan takwa. Ya, ini ya. Jadi meningkatkan rasa iman dan takwa. Kalau iman dan ketakwaannya kita itu kuat, kita tidak akan apa? Mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Nah, jadi di situ ya, untuk pertemuan hari ini karena waktunya terbatas ya, nanti kita lanjutkan di minggu depan ya, kalau memang minggu depan nanti masih materinya yang sama ya, ini. Dan untuk minggu depan ya, nanti selain ini kita melanjutkan dari presentasi kelompok yang belum selesai, minggu depan nanti juga Pak Sodik ingin menyampaikan materi kecerdasan emosi ya, ini. Jadi itu nanti untuk kegiatan minggu depan ya. Nah, untuk berikutnya kalau tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa juga, supaya apa yang kita pelajari di hari ini ya, benar-benar membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Sudah siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian dan waktunya ya. Saya akhiri dulu ya, mohon maaf kalau misalkan ada kalimat atau kata dari Pak Sodik yang mungkin tidak baik ya, atau mungkin menyinggung perasaan, Pak Sodik minta maaf ya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.